Pasti nanti agak lama di 1500 gitu, nanti pelan-pelan turun lagi. Itu normal. Gue tetap pilih Veloz aja lah. Pernah punya Ras Konde, itu rasanya kalau jelek ya memang disarankan untuk ganti. Iya. Karena apa, kalau olinya jelek ya sayang aja, udah dibersihin, masuk lagi gitu oli yang jelek kan. Beli lagi di YouTube Domo Transmisi, di Obsesi, obrolan seputar transmisi, episode 52. Seperti biasa di episode Obsesi kali ini akan ditemani kembali lagi oleh saya Arya dan Bapak otomotif dokter mobil kita Bapak Freddy. Nah kok, tanpa berlama-lama lagi kok, kita akan membahas tentang obsesi dari pertanyaan-pertanyaan subscriber kita kok. Nah jadi buat teman-teman yang punya permasalahan seputar perotomotifan, rumah tanggaan, percintaan, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar dengan hashtag obsesi. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Kok Freddy, tanpa berlama-lama lagi, mau disikat aja kok. Oke. Dari pertama, dari @diah_unitau, hashtag obsesi. Saya baru beli Yaris 2015 AT. Pertama, mesin dinyalain, pas dingin, RPM hampir nyentuh 2000. Wow. Dan pas dapat di KM 90 ribuan, sekarang sudah 100 ribuan. Terus apa yang perlu mesin ditune up? Rumah saya di Jatim, bagian dekat sama Solo dan Malang. Rekomendasi bengkel Domo terdekat dong. 2015 ini Yaris Lele. Kalau mesin pertama waktu dingin dinyalain itu RPM nyentuh 2000 itu wajar. Wajar kan ya? Iya, Innova aja kita nyalain 2000. Itu warming up. Pasti nanti agak lama di 1500 gitu. Nanti pelan-pelan turun lagi. Itu normal. Kalau perlu ditune up, sebenarnya itu balik lagi ke kebutuhan. Kalau memang dirasa mobil ini semenjak gue beli belum pernah ditune up, dicobalah ditune up. Tapi habis itu dirasain efek setelah tune up-nya. Biasanya kan tarikan jadi lebih enteng. Karena apa? Ruang bakarnya dibersihin, throttle body dibersihin, injektornya dibersihin, katalitik misalnya. Nah, itu kan tune up yang ada di otomobil kan. Kalau itu udah dilakukan, harusnya pasti ada peningkatan lah. Maksudnya yang tadinya mungkin terasa agak berat, wah jadi larinya lebih enteng. Terus kapan lagi harus tune up? Biasanya sih kalau misalnya kita udah rasa ada penurunan lagi performa atau udah mulai kalau pakai petalit misalnya ya, ini udah mulai ngelitik lagi nih. Ya udah tune up lagi gitu. Berarti itu tergantung bensin ya? Ya, karena waktu terjadi proses ledakan di kepala piston, itu kan bensin campur udara, campur percikan dari busi. Kalau bensin yang oktannya rendah atau katakanlah yang subsidi punya misalnya, itu kan oktannya rendah terus banyak sisa pembakaran. Sisa-sisa pembakaran itu numpuk di kepala piston. Nah, makanya nanti kinerja juga jadi nggak optimal, terus kepala pistonnya gampang ada residu. Rekomendasi bengkel di sekitar Jatim, rumahnya di bagian selatan dekat sama Solo sama Malang. Di Solo ada, di Malang juga ada. Atau kalau lagi main ke Surabaya, di Surabaya ada 2. Ada Lontar dan juga ada Ngagel. Cukup kok? Mudah-mudahan sudah menjawab, membantu. Next kok, dari Mirsis Fatriatama 5667, hashtag obsesi. Apa bedanya Matic Jet Clean di Domo sama flashing di Beres Toyota Kang Arya dan Ko Freddy? Mau lu jawab atau gue jawab? Boleh aku jawab. Nah kalau di Beres, teman-teman mungkin udah nggak aneh ya kok yang dengan namanya flashing. Mesin flashing itu kan berarti kita ada oli yang dimasukin dan ada juga oli yang dikeluarkan. Nah oli yang dimasukinnya ini itu fungsinya menekan oli-oli lama agar oli-oli lama yang ada di converter dan ada yang di gearbox itu diganti secara maksimal ya kok ya, digantikan jadi dengan oli yang baru. Nah besok keluar olinya itu jauh lebih banyak, bisa 8 atau enggak 10 liter, bener ya. Nah kalau untuk Matic Jet Clean itu memang belum ada di bengkel resmi, karena untuk Matic Jet Clean itu baru yang bisa melakukannya cuma Domo Transmisi ya kok ya. Nah Matic Jet Clean itu kita akan bongkar sedikit di bagian maticnya, khususnya di bagian oil pan. Nah nanti kita akan copot di bagian oil pan-nya, terus nanti kita lepas body valve-nya, terus kita cabutin juga solenoid-nya. Nah nanti dari body valve dan solenoid itu kita masukin ke mesin jet clean. Nah fungsinya dari mesin itu kita bersihkan nih kotoran-kotoran yang ada di bagian valve sama solenoid itu menggunakan mesin, sehingga nanti pengerjaan-pengerjaan yang biasanya kita kerjain manual tuh itu kan ada resikonya ya buat ngebersihin si valve-nya ini. Kalau pakai manual kan biasa suka lecet tuh. Nah dengan mesin itu pembersihannya jauh lebih maksimal dan jauh lebih aman juga. Nah jadi buat teman-teman juga yang punya masalah mobil Matic seperti delay dan jeduk yang ya masih level menengah sedang ke rendah ya kok ya.
oli pun ikut diganti. Iya, filter Kalau ikut- memang ikut diganti. olinya memang jelek ya, udah waktu kita buka kan oli itu kan sudah keluar, kita kan bisa lihat fisiknya. Ini oli masih bagus nggak? Kalau jelek ya memang disarankan untuk ganti. Iya. Karena apa? Kalau olinya jelek ya sayang aja udah dibersihin, Dikotorin lagi gitu. masuk lagi gitu oli yang jelek kan. Terus di situ juga bisa sekalian ganti filter matic karena pas sekalian buka. Berarti cukup ya kok ya? Cukup. Oke, next kok dari Afif Arya 4725 #obsesi. Kok dana 160 sampai 170 juta untuk mobil Matic. Mending ambil Avanza Veloz 15 2016 atau Rush Terios Conde. Terima kasih. Kalau aku sih intinya ngambil yang belum dual VVTi. Pusing ya kalau dual VVT ya. Iya, kalau udah dual VVTi pusing. Ini 2016 sudah dual belum? Harusnya udah dual ini. Ada yang udah deh kayaknya ya. Hah? 16 sudah belum ya? Kayaknya 16 Kalau udah yang loh. Rush Terios Conde kan memang belum ya? Belum. Belum dual VVTi. Cuma kalau untuk pilihan dua ini, gue tetap pilih Veloz aja lah. Pernah punya Rush Conde, itu rasanya, cuman ya jualnya gampang. Nah, next ya kok ya. Dari Muhammad Dagung Solihudin 4458 #obsesi. Om, spill keunggulan Harrier dan kekurangan Harrier 3,0 Air 2005. Apakah masih layak di 2025? Oke. Pilihan bagus juga nih. Ini pilihan bagus. Ini pilihan bagus juga. Ini Harrier yang Airsus V6 ini, yang 3000 Airsus. Kelemahannya apa? Airsusnya, indikator Airsusnya kalau udah bermasalah nanti indikatornya nyala. Terus apalagi? Matic-nya, kalau kita ngomong Matic-nya tuh kalau problemnya tuh biasanya ini kan gearboxnya entah 140 yang 150 itu loh. Problemnya kalau dingin suka nggak jalan, ataupun nanti nggak bisa maju ataupun nggak bisa mundur sama sekali. Iya. Karena housing belakangnya yang kegerus Nggak itu. bisa. Nah, tapi kalau keunggulan mobil ini, gila mobilnya enak. Mesinnya antang V6. Iya, senyap ya kan? Iya. Pindah-pindah giginya juga hampir nggak berasa. Ya, berasa sih ada pindah giginya, cuma smooth perpindahan giginya. Mesinnya anteng, V6. Wah, ciri khas mesin V6 lah. Minim getaran ya. Iya. Nggak berisik, keren sih. Cuman yang jadi concern sih di Airsusnya sih. Soalnya ini Airsus. Ini mobil mewah di tahunnya. Ini mobil mewah di tahunnya. Masih layak? Layak. Layak banget. Mantep aja. Masih layak aja lah ya. Layak, oke. Masih keren sih, masih keren. Tapi cari unitnya yang bagus kalau bisa. Soalnya pilihan banyak nih yang jual. Yang murah-murah, tapi kayaknya busuk ya. Pilihan banyak, tapi pilih yang bagus ya. Oke. Ini kok terakhir kok. Dari Oktoriski Prasetyo #obsesi. Mau tanya Bang, Odyssey RB2 atau RB1 itu transmisinya badan kayak Bang? Terus itu cocok gak ya buat ke pegunungan? Transmisinya bandel, tapi dia ada dua jenis loh. Ada yang CVT, ada yang AT. Lah RB1 tuh tahun berapa kok? Ini yang lampu sipit itu loh. Kayaknya 2003-an gitu deh. Itu ada dua transmisinya. Ada yang dari importir umum, ada yang dari ATPM. Nah, gue lupa deh salah satu yang mana. Yang ATPM ini AT atau ATPM ini CVT gitu, atau kebalikannya gitu. Gue lupa. Tapi ada dua transmisi dia. Coba deh, yang punya RB1, coba deh tulis kolom komentar. Punya dia IU, importir umum, atau yang ATPM. Transmisinya apa gitu. Tapi yang pasti Odyssey, beberapa kali kan kita ada overhaul juga. Iya. Yang K24-nya tuh ya Matic-nya sama dengan CR-V. Iya. Paling AT ya, cocok-cocok aja ke pegunungan. Cuman Aman ya mobil ini ground clearance-nya agak rendah. Iya. Nah, kalau lu naik gunung banyak batu gede-gede ya lumayan lah, gesrot ya. Apalagi yang perlu diperhatiin? Odyssey, Paling bocor-bocor ya kan? sama lah penyakit Honda. Kalau udah usia, tuh nggak. siapin aja budget tuh perbaikan bocor-bocor. Itu biasanya dia noken as, VTEC, cork as, input ya kan? Input Matic, as roda, seal tuas transmisinya, terus apa lagi? Cover valve ya gitu-gitu lah ya. Biasa bocor-bocor sih karena faktor usia. Oke, cukup. Cukup ya kan? Oke, sekian untuk video obsesi episode 52. Nah, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Matic, langsung aja tulis di kolom komentar dengan #obsesi nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, buat teman-teman juga yang tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi yang ada di Jalan Pegangsaan 2, Jakarta Utara, Kelapa Gading. Atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro, teman-teman bisa aja langsung datang ke Domo Transmisi Bintaro, tepatnya yang dekat sama Tangerang Selatan. Nah, buat warga-warga Badung juga nggak usah takut karena kita Domo Transmisi sudah ada di Domo Transmisi Padalarang. Jaraknya cuma 40 menit dari kota Bandung. Dan terakhir kita sudah ada di Domo Transmisi Surabaya, Lontar, Jawa Timur. Udah kalau itu aja ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Domo Transmisi, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.